سميع القول فيتبعه حسنه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Ma'asyiral muslimin yang maha sangat sungguh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pujian serta syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas kenikmatannya dan taufik hidayahnya kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita itu salat subuh berjamaah dan juga beribadah di Rabbul Alamin. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan khususnya pagi hari ini menjadi wasilah keberkahan keluarga kita, harta kita dan juga pekerjaan kita, dan juga semoga Allah catat sebagai amal ibadah yang menjadi simpanan kita untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dilimpahkan kepada kita alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai berita umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya sampai kiamat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami masuk kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita baca dulu wirid pagi hari yang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul alim. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. Para alim, para pengurus masjid Al-Ikhlas memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Radhanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita dengan apa yang sekarang Allah sedang turunkan di muka bumi ini yang berupa wabah, kita bisa mendapatkan khairan katsira, mendapatkan kebaikan yang banyak di balik wabah ini. Sebab kalau kita tidak mendapatkan khairan katsira ini, inilah justru musibah yang lebih besar lagi. Kiranya kita belum pernah mengalami satu wabah atau musibah yang sampai setahunan ini belum tahu kapan selesainya. Betul? Yang umurnya udah agak panjang itu pernah kalah seburuknya. Dan pernahkah ada yang pernah membayangkannya? Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke muka bumi peristiwa sebesar ini tanpa ada sesuatu yang mau disampaikan. Maka Al-Baqarah 269 mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberikan hikmah
maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Kalau kita buka di dalam tafsir yang lain, yu'til hikmata ay al-ilman nafi'a al-mu'addi ilal amal. Al-ilman nafi'a al-mu'addi ilal amal. Hikmah adalah ilmu yang manfaat yang menyampaikan kepada amal. Jadi artinya apa? Kalau wabah ini mengantarkan kita mendapatkan hikmah, berarti wabah ini membuat kita itu membuatkan amal-amal. Jadi kalau kemudian wabah ini membuat kita berkurang amal, wah, inilah wabah yang sesungguhnya. Inilah musibah yang sesungguhnya. Karena semestinya wabah ini berbuah hikmah. Dan hikmah itu artinya al-ilmu nafi' al-mu'addi ilal amal. Ilmu yang manfaat yang menyampaikan kepada amal. Nah, amalnya apa? Nanti kita bahas. Amal di dalam wabah seperti ini yang pertama dan utama ya harus paham tentang hikmah di balik wabah dan musibah. Karena kalau hikmahnya tidak dipahami, ya nanti tidak selesai-selesai. Karena ibarat pesan belum diterima. Kita aja kalau nelpon belum diangkat, nelpon lagi gitu. Betul. WA tidak dibalas-balas, WA lagi. Maka semakin cepat itu kita respon, insya Allah semakin cepat selesai. Karena hakikatnya ini bagian dari cara Allah menegur ataupun menyapa para hambanya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguh telah diberikan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kenapa? Limasirihi ila sa'adatil abadiyyati, karena tempat kembalinya atau kejadian dari para orang yang mendapat hikmah adalah kepada kebahagiaan yang abadi. Jadi sesungguhnya para jamaah yang mulia, kita ini lagi dituntun agar dalam hidup ini menempuh jalan yang ujung-ujungnya adalah as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang sementara apalagi semu. Tapi kelihatannya ini masih jauh perjalanan, karena wabah yang sudah setahun ini belum kelihatan membuat kita itu semakin lempeng jalannya di jalan menuju as-sa'adah al-abadiyah. Bahkan wabah bisa membuat orang makin kalap. Tidak enak intinya ya. Bantu untuk orang susah, bansos ditolong. Nah ini kan namanya kelewatan. Ini jalan yang ditempuh as-sa'adah faniyah ini, kebahagiaan fana yang cuma sebentar aja ketika mendapatkan terus ketangkep susah gitu. Copot jabatan, copot kemuliaan. Dan juga harusnya dalam kondisi seperti ini yang semakin dijunjung tinggi itu nilai-nilai agama, yang dijunjung tinggi itu para ulama yang menjadi penerang umat. Tapi yang terjadi justru ini bahaya. Maka kalau kita ahli masjid ini tidak sadar, bahaya. Kapan selesai ini urusan? Para jamaah yang mulia, yang membuat kita ini takut itu sebetulnya bukan wabah, bukan virus. Yang membuat kita takut itu kita belum siap menghadap Allah, betul? Itu masalahnya. Kita ini kalau umpamanya sekarang ini berhadapan dengan Malik Israel masih keder, kuburnya di mana? Ya, nanti pas yang melihatnya bagaimana, itu yang masalahnya. Maka semestinya ini yang harus kita bangun gitu. Yang lain-lain kan sudah banyak yang bahas, pemerintah sudah urus. Tapi yang ini nih, yang harusnya membuat kita itu sebetulnya siap gitu. Nah
Nah, kalau kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ikhris alal maut tuhabil hayat. Lobalah kamu kepada mati, kamu dikasih hidup. Jadi jaga keras. Yang paling takut itu malah yang duluan matinya. Dulu karena semakin stres dia itu. Semakin stres, imunnya makin menurun. Dulu yang makin dramatis dia itu makin bahaya gitu. Lagi pula kan tidak kelihatan yang kita hadapi ini. Di mana adanya kita tidak tahu. Justru harus dihadapi dengan tenang gitu. Dan ketenangan tidak akan mungkin didapat kecuali dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang mulia. Jadi yang pertama, ibadah kita dalam keadaan penuh dengan musibah Allah ini adalah petik hikmah. Ini nomor satu. Kalau hikmah ini tidak dipetik, maka kelihatannya masih lama Allah akan terus memberikan kepada kita ini peristiwa. Kenapa? Hikmah itulah yang mau disampaikan, yang kemudian membuat kita melakukan amal yang semakin banyak lagi. Karena hikmah adalah ilmu yang manfaat yang menyampaikan kepada amal. Kemudian para jamaah yang mulia, ibadah berikutnya yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah dalam keyakinan kita semua ini terjadi ada sebab musababnya, dan sebab musababnya itu yang paling utama adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan apa saja yang menimpa kamu sekalian min musibatin dari suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, maka disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kamu sekalian. Di dalam tafsir Jalalain juga bisa kita baca wa ma'asabakum, apapun saja yang menimpa kamu sekalian, min musibatin, dari musibah, dengan catatan hitobun lil mu'minin, ini pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman tidak diajak bicara untuk masalah ini. Maksudnya apa? Dalam keyakinan orang-orang yang beriman, maka musibah yang menimpa itu, ya baliatin, berupa balak, wasitatin, dan kesusahan, wabima kasabat aydikum, maka disebabkan dalam perbuatan tangan-tangan kamu sekalian, ay kasabtum minad dunubi, maksudnya adalah yang kamu sekalian perbuat dari berbagai macam dosa. Jadi pada zaman yang mulia, kalau kita itu sedang menghadapi wabah, menghadapi musibah, yang harus kita ingat adalah dosa. Dosa siapa? Ya dosanya manusia. Dosanya siapa lagi? Manusia itu mana? Yang mungkin kita, yang mungkin orang lain, atau kita bersama-sama. Makanya kalau dosa ini masih terus saja ditumpuk-tumpuk, pertanyaannya kapan selesai urusan? Karena dosa itulah yang mengundang datangnya musibah. Walaupun sesungguhnya banyak di antara dosa-dosa itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak daripada dosa-dosa itu. Bila tiap dosa dibalas, wah, kita tidak sempat istirahat dari musibah. Bumi sudah rata dengan tanah, banyak yang sudah dimaafkan Allah. Namun ketika dosa itu masih bertumpuk-tumpuk, Allah perlu mengingatkan dengan datangnya musibah. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana bagi orang-orang beriman, ahli takwa, bahkan waliullah, orang-orang yang sudah hidupnya senantiasa menghamba kepada Allah, tapi masih ikut terkena musibah juga? Wa amma ghairul mudnibina
fa ma yusibum fid dunya li rabbi darajatin fil akhirah. Adapun selain daripada orang-orang yang berdosa, maka apapun yang menimpa mereka dari musibah-musibah yang di dunia itu adalah li rabbi darajatihim fil akhirah, untuk mengangkat derajat-derajat mereka di akhirat. Para jemaah yang mulia, mungkin kita telah berusaha menjadi ahli ibadah, telah menjadi ahli taat, ahli takwa. Kita terus berusaha memamurkan masjid, memamurkan majelis ilmu, mendakwahkan agama Allah ini. Namun terkadang masih ada juga yang terkena musibah. Apa itu? Jangan suzon kepada Allah. Karena orang terkena musibah, ada yang sebab dosa dalam rangka pembersihan dosanya, ada yang kenapa? Karena Allah mau angkat derajatnya. Yang kadang-kadang derajat itu takkan mungkin bisa dia raih hanya sekedar dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, bahkan haji. Karena orang ketika ditimpa musibah dan sabar, pahalanya tak bisa diukur. Inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang berikutnya lagi para jamaah yang mulia, ibadah yang harus kita lakukan adalah bila ada di antara manusia yang terkena mara bahaya atau terkena wabah, terkena musibah, jangan sampai kemudian luput keyakinannya. Kita buka surat Yunus ayat 107. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan kepadamu satu mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dalam kondisi wabah begini, kok ada yang diuji oleh Allah, terpapar, ya umpamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan kemudian sibuk mencari-cari sebabnya apa. Wah ini gara-gara ke kantor, ini gara-gara ke pasar, apalagi ini gara-gara ke masjid ini. Wah gawat, kenapa? Kalau seseorang terkena sesuatu, sesungguhnya tiada tidak bukan itu terjadi karena Allah yang dengan kudrat iradatnya menyentuhkan dur itu, menyentuhkan mara bahaya itu kepadanya. Dan Allah tidak pernah gratis, semua ada hitung-hitungannya gitu loh. Tidak ada yang gratis, Allah punya perhitungan. Nanti akan kita temukan dari ini. Jadi jangan sibuk kemudian mempersalahkan makhluk, tidak jadi pahala, tidak jadi ibadah. Gitu. Karena kalau kita menggunakan logika seperti itu, nanti logika itu patah. Contoh, ini gara-gara ke pasar nih, kena. Lah itu yang di pasar tiap hari, kok selamat? Gitu. Ini gara-gara ke kantor nih, lah cleaning service kerja terus tiap hari. Kok selamat? Ini gara-gara ke tempat kotor, itu yang tukang angkut sampah. Kok selamat? Ini gara-gara ke masjid nih, lembar buat masjid, selamat ya? Nah itulah makanya pada zaman mulia, saya juga ngobrol sama dokter. Ya, sama dokter. Dokter sendiri juga mantap-mantap, ya memang begitu. Logika kita ini tidak bisa dipakai kalau sudah kayak begini. Tapi kita punya tugas dan juga ibadah untuk mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh para ahli kesehatan, para dokter, para perawat, dan pemerintah. Tetapi bahwa keselamatan itu mutlak hanya datang dari Allah SWT, dan kesembuhan dari suatu kesakitan ataupun penyakit atau musibah juga cuma jatuh. Sebab apa? Nih wa iyam sasqallahu ayyusibkallahu bidurin. Jika Allah menyentuhkan padamu, menimpakan padamu suatu bahaya, bisidatin dengan kesusahan, wa amrin takrau atau perkara yang kemudian suka,
fala kasimalahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya. Fala rafi'alahu, fala rafi'alihuri, maka tidak ada yang bisa mengangkat mara bahaya itu illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa in yuridka bi khairin, jika Allah SWT menghendaki kepadamu, menimpakan padamu suatu kebaikan, binikmatin, dengan suatu nikmat, wa amrin tasuluh bihi, atau perkara yang kamu gembira dengannya, malah dari fadli, maka tidak ada yang bisa menolak anugerahnya. Itu tadi contohnya. Kalau orang Allah mau selamatkan dia, ya selamat. Kalau Allah mau sehatkan dia, ya sehat. Walaupun bukan berarti kita boleh teledor, karena teledor itu juga larangan dalam agama. Jadi kita tetap disiplin menjalankan amaliyah dohiyah kita 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan barang-barang kita dan sebagainya, menghindari kerumunan. Tapi hati kita harus mantap bahwa kita hanya bisa terselamatkan dari segala mara bahaya dan perkara yang kita tidak suka dalam perlindungan Allah belaka. Pun juga demikian, kesembuhan keselamatan juga hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya lagi pada zaman yang mulia, ibadah kita apa? Segera kita kembali kepada Allah. Saya sudah kembali kepada diri dulu-dulu, sekarang lebih sungguh-sungguh. Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau kita buka dalam tafsirnya, apa yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan lautan? Paceklik, krisis ekonomi, bifaktil matori, dengan terputusnya hujan, kemarau panjang. Kalau Allah menghendaki demikian, wakilatin nabati, dan sedikitnya tumbuhan. Sekarang pada zaman yang mulia memang dikasih hujan, ya banyak tumbuhan, tapi karena wabah itu benar-benar membuat krisis ekonomi. Saya tadi malam sempat baca sekilas, di Jogja saja ada 50 hotel gulung tikar karena tidak ada pengunjungnya. Karena hotel tidak ada pemasukan, tidak bisa bayar karyawan, bahkan kemudian ditawarkan untuk dijual. La haula wala quwata illa billah. Memang ada segelintir orang yang muncul besar dalam wabah ini, misalnya yang punya perusahaan penyedia ini jaringan-jaringan internet, yang Zoom lah, apalagi yang sejenis itu, wah itu langsung jadi konglomerat. Tapi umumnya sekarang dalam keadaan luar biasa terkena dampak. Ustaz-ustaz prihatin juga. Wah, macet semuanya itu jadwal. Ramadan kemarin loh jadwal penuh, macet semuanya. Tidak ada satupun yang jalan. La haula wala quwata illa billah. Cuman kalau Ustaz tidak masuk dalam ini, dalam apa namanya, daftar ini penerima bansos itu. Padahal mau doain. La haula wala quwata illa billah. Para jamaah yang mulia, ini kalau sudah seperti ini kok tidak nyampe pesannya, wah musibah panjang di urusan. Karena kita sudah mengalami benar-benar rusak di daratan, krisis yang luar biasa. Untuk umumnya orang, walaupun ada juga nih dalam kondisi beli pesawat ada, ya, tapi krisis begini malah beli pesawat ada, pesawat pribadi ada, segelintir orang ada. Umumnya, waduh, masya Allah. Itu semua juga terjadi bima kasabat aydina, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat,
Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala timpakan kesusahan hidup seperti ini? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala cicipkan kepada manusia sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat. Sebagian, belum semuanya. Secuil saja dari perbuatan maksiat manusia dibalikin dalam bentuk musibah. Orang sudah susah. Untuk apa Allah buat itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali, maksudnya yatubuna, mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya endingnya peristiwa ini orang berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, karena yang lain tak ada satupun yang sanggup menjamin bisa membuat kita terangkat dari peristiwa yang dahsyat ini. Para jemaah yang mulia, lalu realnya apa saja yang harus kita lakukan ibadah di dalam suasana wabah dan musibah ini? Yang pertama adalah kita memang harus siapkan kesabaran. Tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Memang selama ini kita telah menyebut sabar gitu. Tapi kadang-kadang di hati kita ini masih grundel. Nah, agar kita tidak seperti itu, perlu diingat kembali bahwa sesungguhnya jauh sebelum kita lahir pun Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di Al-Baqarah 105, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ayat ini sekarang benar-benar terjadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh benar-benar kamu ta'ala akan timpakan cobaan kepada kamu sekalian manusia, bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu dari rasa takut. Betul? Takut semua sekarang. Bahkan ketemu orang takut. Masya Allah. Dulu kita takut ketemu jin, sekarang ketemu orang takut. La haula wala quwwata illa billah. Ini terjadi semua lapar. Benar-benar banyak orang lapar. Tapi orang kaya tidak lapar juga. Kenapa? Biasanya dapat sekian miliar, sekarang cuma sekian miliar. Gitu misalnya. Kemarin sebelum ada wabah ini tiap bulan pendapatan 4 miliar. Sekarang 1 miliar, lapar itu. Beda-beda laparnya orang ini. Yang biasanya dapat pendapatan triliunan, sekarang cuma miliaran, lapar. Laparnya orang kan beda-beda. Lapar. Apalagi wanaksim dalam mal, kurang harta, masya Allah di mana-mana. Bahkan di kalangan konglomerat juga banyak yang alami mulai kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, yang sakit dan sebagainya, wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Itu semua telah diajar akan ada cobaan-cobaan seperti itu yang sekarang ini semua terjadi bersama-sama. Di ujung ayat Allah ingatkan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar? Di ayat berikutnya kalau kita lanjutkan baca Quran, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila dia itu tertimpa musibah, maka dia langsung ikrar, ya ngaku, inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kami ini orang-orang yang kembali. Dan kalau ada musibah, para jemaah yang mulia, jangan ikutin tren sekarang. Orang sekarang itu kadang-kadang ada, kalau ada anak orang kena musibah, bukannya ditolong malah di video. Ada kecelakaan di jalan raya, bukannya ditolong. Ada orangnya ketimpa kendaraan, bukan ditolong, di video terus siaran langsung.
Ini zaman luar biasa fitnahnya ini. Ada orang terkena sakit, dipublikasi, dalilnya sih memang minta doa, tapi gambarnya yang dalam kondisi begitu memprihatinkan diposting. Nah, maksudnya apa? Pertanyaannya, mau kita kalau lagi kena musibah di video kayak gitu, jatuh di jalan, naik motor atau naik mobil, lagi kesusahan, ada yang video secara langsung, biar apa? Viral. Makanya kan dalam Islam gampang ininya apa? Kaidahnya itu, la yunadukum hatta yuhibba li ayyihi nafsi. Belum beriman salah satu sekalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Bahasa orang Jawanya tenggang rasa kepuas ngiro. Betul. Nah ini para jemaah yang mulia, sabar orang yang apabila kena musibah langsung ikrar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu rabbihim wa rahmah. Bagi mereka yang sabar itu sholawat dari Tuhan mereka dan rahmatnya. Nah, coba bayangkan, biasanya yang dapat sholawat dari Allah itu kan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi kita bukan Nabi dapat sholawat dari Allah. Kapan? Ketika sabar. Ya. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Itu kalau kita baca lanjutan ayatnya. Surat Al-Baqarah 155, terus 156, 157. Ini tadi sudah kita. Kemudian apa? Apalagi yang kita bisa siapkan agar bisa sabar itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah gratis dengan ujian-ujiannya, dengan musibah yang ditimpakannya. Mayusibul mu'mina kata Nabi, mayusibul mu'mina min syaukatin fama qawha illa ra'allahu biha darajah au hatta anhu biha ghanimah. Tidaklah menimpa kepada seorang yang beriman satu duri ataupun yang di atasnya. Duri atasnya apa kira? Paku atau yang lebih besar lagi, ya. Ataupun yang lebih besar daripada itu, kecuali Allah angkat derajatnya dengan duri itu satu derajat, atau Allah hapuskan darinya sebab duri itu satu kesalahan. Jadi tiap kita terkena musibah, apa kesandung atau tertusuk duri, kalau tertusuk duri, satu duri ada satu derajat diangkat, ada satu dosa yang dihapus. Kalau lebih besar lagi yang mengenai, ya makin besar lagi derajat yang diberikan, makin besar lagi dosa yang dihapuskan. Makanya kalau kita sudah terkena, jangan protes. Kenapa? Berarti ada sebuah proses yang sedang dilakukan, pengangkatan derajat dan penghapusan dosa. Pernah ada ini ada kisah nyata. Ada seorang yang selama ini telah menjadi hamba Allah, berusaha dengan ibadah, bahkan dia menjadi juga pendakwah. Tapi suatu ketika dia sedang di pesantrennya bantu-bantu tukang, musibah datang. Dia salah injek. Yang diinjek itu ternyata atap yang bawahnya tidak ada palangnya, jatuh, masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Pokoknya ngeri lah diberatkan. Kalau kata dokter ini ada patah ini patah itu. Menurut nawar itu, wah ini mah habis-habisan. Tapi ternyata setelah dijalani itu malah kebalikan. Dia setelah sakit itu tabungannya banyak.
terus beli tanah. Ada. Itu kan ada itu. Bayangannya habis di tabungan untuk biaya berobat. Ternyata karena Allah punya kehendak yang lain ternyata. Tapi jangan direncanakan. Jadi kalau begitu saya mau mencelakakan diri, nanti biar dapat yang lain cerita, itu kan maunya gitu. Ini yang kehendak Allah sendiri. Itu udah hati-hati kok juga terkena, berarti ada kehendak Allah. Mau diangkat derajatnya. Sehingga apa? Ketika dia sakit ternyata datanglah saudara, datanglah sahabat, bahkan tokoh-tokoh datang yang tak pernah terbayang sebelumnya. Sesepuh-sesepuh datang. Itu kalau dia tidak sakit, tidak ketahuan. Oh ternyata dia ada di hati para tokoh, dia di para sepuh, sehingga pada datang menjenguk, membantu dan sebagainya. Itu penampakan perhatian makhluk, bagaimana perhatian Allah SWT. Kemudian hadis yang lain, dia Bukhari Muslim, min muslimin yusibu adam min maradin wa ma siwahu illa hatta Allah bihi sayiatihi kama tahutu syajaratu warabaha. Tidak ada seorang muslim yang menimpa kepadanya satu hal yang menyakitkan dari penyakit ataupun sesuatu yang selainnya, mau penyakit ataupun yang lain, mungkin fitnah, mungkin seperti yang sekarang kesulitan kehidupan, kecuali Allah hapus dengan apa yang menimpanya itu dosa-dosanya, ya, kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Kemudian para jamaah yang mulia, kita bisa membangun kesabaran dengan mengingat kembali betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menimpakan cobaan atau musibah atau wabah kepada orang yang beriman, itu menunjukkan kecintaan. Inna idobal jazai ma'idobil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya bala. Wa inna wa ta'ala ila habba qawman ikalau. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mencoba mereka. Wa man radiyallahu walau ridho. Barang siapa orang yang ridho, yang terima, bahkan puas, baru ridho, baginya keridhaan Allah. Wa man syaita walau sukhtu. Barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah. Para jemaah yang mulia, kita kalau mengukur nih Allah ridho atau marah, tanya diri sendiri. Menghadapi yang terjadi, hati kita legowo atau protes gitu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah gratis, itu perlu digarisbawahi. Kemudian, ini maksudnya masih ada? Oh, udah habis ya? Hah? Habis? Hah? Hah? Masih ada? Masih belum sih, tapi sebetulnya udah habis tadi ada. Belum ya? Dan para jamaah yang mulia, berikutnya adalah kita ini mesti segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sesungguhnya. Kalau kita buka dalam Al-Araf ayat 168, sesungguhnya Allah manggil kita ini dengan dua cara. Memanggil kita, ayo, ta'al atau ta'alau, itu dua cara. Dan itu tiap waktu, dan ketika ada wabah, wa qalawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bala ujian kepada mereka manusia bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan kemakmuran-kemakmuran, dengan kejayaan-kejayaan, dengan kesuksesan-kesuksesan. Wasayyiati, dan keburukan-keburukan, dengan musibah, dengan bala bencana, dengan sakit, dengan fitnah, dengan kehinaan dan sebagainya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Dalam tafsirnya yatubuna, supaya mereka tobat. Maka Imam Mu'tazilah dalam kitab Al-Hikam, beliau kemudian membuat satu kalimat yang penting sekali kita pahami. Man lam yuqbil 'ala Allahi bi mulaqabatil ihsan
qida ilaihi bisalasil imtihan, orang yang belum mau menghadap kepada Allah dengan diberikan kelembutan, kebaikan, kenikmatan dari Allah SWT, maka ia dituntun untuk menuju kepadanya dengan rantai-rantai ujian dan cobaan. Jadi sebenarnya sedunia lagi dituntun menuju kepada Allah. Masya Allah. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini selain Allah? Ya. Kalau kita mungkin bisa bikin onar di lingkungan kita aja, mungkin se-RW kita bisa bikin onar gitu. Tapi ini sedunia. Bahkan uniknya itu ya, ketika dulu Jakarta itu mulai PSBB istilahnya, atau lockdown gitu, istilah kerennya itu bahkan negara lain juga sama. Ya, takdir Allah kan, anak saya ini sekarang yang pertama itu sedang di Mesir, di Al-Azhar. Jakarta PSBB, ya sama-sama gitu. Di Jakarta ini, di Indonesia lagi katanya naik trennya itu, sono sama juga. Sampai-sampai ujian di Al-Azhar itu ditunda. Yang harusnya ujian karena trennya katanya lagi naik pandemi ini, akhirnya apa? Yang waktu ujian diliburkan. Jadi masih libur dulu, karena nanti harusnya libur malah ujian. Bayangkan dunia kayak gini sekarang. Tidak ada yang disempurnakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah yang mulia, kita perlu ingatkan diri sendiri, keluarga, dan siapapun yang kita bisa menjangkaunya. Ini kita sudah tidak bisa nunda-nunda lagi untuk segera kembali tobat kepada Allah. Yang selama ini nyelelek, buah dia gitu. Wes rampung nyelelekin gitu. Ya. Udah enggak waktunya lagi. Sekarang udah waktunya tobat. Waktunya tobat. Maka perintahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Ini kalau kata santri, sari'u itu wajan fa'ala yufail. Maksudnya apa? Al-musyarakatu bainasnani basara. Sari'u itu artinya apa? Saling menyegerakanlah sama sekali. Kita ini biasanya dosa tidak sendiri, ada partnernya, betul. Yang orang kadang-kadang nyumpetnya sendiri kok, ada partnernya, apalagi ngerampok. Korupsi sendiri atau ada partnernya? Oh jamaah, dan sholat aja ternyata. Maka ketika kita berbuat maksiat dosa, saling menyegerakan. Kita ini dosa bareng-bareng. Kok yang lain-lain lambat nih tobatnya, nanti aja kalau udah tua. Enggak, harus saling aja. Suami istri dosa, kalau suaminya lambat tobatnya, istrinya aja, Pak, ayo kita segera tobat. Kalau istrinya yang lambat tobatnya, suaminya aja, Bu, ayo kita segera tobat. Kalau orang tua yang lambat tobatnya, anak aja, Pak, Bu, ayo kita segera tobat. Saling. Karena orang yang masuk surga itu bukan berarti orang yang hidupnya lurus terus salat terus, tapi orang yang bersegera bertobat apabila bermaksiat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegera kepada amalan Tuhanmu dan surga yang surga itu luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang mulia, selanjutnya adalah dalam kondisi seperti ini kita harus tetap berusaha istiqomah ibadah dan makmurkan masjid tentu dengan prosedur-prosedur yang semestinya. Kenapa demikian? Ini zaman sekarang kadang-kadang kita menghadapi dilema. Masjid di apa istilahnya lockdown atau dikurangi kegiatan ibadahnya, sementara pasar ramainya luar biasa. Saya kemarin sempat ya ke satu mall, itu tempat parkirnya berjubel, jalan juga macet, dan di mall itu juga ramai, gitu loh.
Ini gimana nih memilihnya? Ruwet nih. Tempat ibadah kita disuruh untuk pada mengurangi kegiatan gitu. Tapi tempat orang jual beli luar biasa itu ramainya, bahkan tempat parkir susah kita dapat tempatnya. Lalu bagaimana? Nah, mari kita lihat. Kalau misalnya kondisi dunia ini sudah gawat, artinya apa? Tempat-tempat itu sudah sepi. Nah, kalau tempat itu sudah gawat, masjid juga harus mengikuti. Berarti kondisi gawat banget, ada di rumah kita ini. Tapi kalau tempat-tempat itu dibiarkan berjubel orang dalam, malah dilakukan semacam apa? Promosi. Tempat wisata dipromosikan supaya pada datang. Betul. Tapi kalau kemudian masjid malah tidak didorong untuk tetap ibadah, namun dengan catatan, gitu kan? Yang sehat, yang kelihatan batuk-batuk jangan bikin orang ngeri. Itu gitu. Kita sambungan apa? Ngeri kita itu. Jadi artinya apa? Sekarang di masjid itu jadi luar biasa tenang. Betul? Yang datang yang sehat semuanya. Tidak ada yang batuk-batuk, tidak ada yang bersih-bersih. Karena yang ada gejala kurang sehat, udah tahu, jadi nanti bikin kekhawatiran terhadap. Jadi yang datang itu yang sehat, doa batin. Kenapa demikian? Mari kita lihat hadis riwayat Imam Muslim. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Paling dicintainya bidang tanah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci oleh Allah bidang tanah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Jadi kita ini mestinya kalau ke pasar itu kalau tidak terpaksa mau beli sesuatu, jangan. Itu tempat yang Allah benci sebetulnya. Ya, kalau mau dibahas panjang gitu aja. Kalau kita ini mau duduk-duduk, mau apa istilahnya berdiam diri, atau mau bahasa yang kita sering sebut mau melakukan apa etika, itu di masjid. Mestinya begitu. Jadi akan menjadi aneh ketika pasar-pasar itu sibuk, pasar-pasar itu padat dengan masyarakat, tapi justru masjid-masjidnya sepi. Khawatirnya ini bohong kita ini, karena memang ada hadis, walaupun oleh para hadis katanya hadisnya doa, tapi ini bisa menjadi renungan. Nah, masalah hadis doa seperti ini, karena ini bukan menyangkut halal haram, tapi menyangkut masalah motivasi, nanti ditelusuri aja. Kalau ketemu Rasulullah tanya, ya Rasul, dulu pernah nggak Rasul itu mensabdakan begini? Satu yang bagaimana? Di antaranya hadis, Inna Allaha idza anzala 'adan as-samai yusrifatan umaril masajid. Allah itu apabila menurunkan satu mara bahaya atau bala bencana dari langit, maka akan dipalingkan dari orang-orang yang ahli masjid, yang memakmurkan masjid. Ini hadisnya adalah doa. Ada lagi hadis yang mengatakan Rasul bersabda, Inni ahabu bil adi adaban wa idza nadu bil umari bunti wa mutahbinabi wa mustamil bil ashar sorok tadi baik. Dan maknanya sebenarnya sejenis. Jadi ada hadis-hadis seperti itu yang kalau tidak ada apa-apa sih, tidak ada masalah baca hadis ini dan mengamalkannya, karena ini hadis sebetulnya mendorong orang mau ke masjid. Hanya karena sekarang ini wabah, khawatir nanti kalau kemudian orang berbondong-bondong, masjidnya ramai kayak pasar, takut menjadi rawan. Tapi sih nyatanya sih masjid di dulu sampai sekarang ya kayak gini. Betul kira-kira? Ya, biasa pengajian juga zamannya nempel di masjid kayak wayang, nempel di tembok-tembok kayak wayang kan gitu. Jadi paling-paling juga kayak gitu. Terus kemudian relatif jamaah itu terpimpin. Misalnya suruh pakai masker ya pakai kan gitu. Suruh jaga jarak. Yang susah ngatur itu masyarakat umum, pasar, mall kan susah ngaturnya. Mall paling gawat itu. Dari sisi tempat itu adalah merupakan abdul bilad,
dari sisi tatanan masyarakatnya juga paling doang ngaturnya. Jadi bagaimana? Ya, bila kondisinya masih memungkinkan, maka ya tetap ibadah, tetap mamurkan. Karena dari sini pula insya Allah imannya naik. Kalau kita persebudah, kenapa? Hadisnya Bukhari Muslim. Inna Allah Ta'ala di dalam ini apa yang dilakukan di dalam Al-Quran itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatlu kitab wa yatadarasuna bainahum illa nazalat lil sakinah wa syaddu rahmah wa qadmul malaikat wa dzakar mawqiman indah. Di dalam berkumpul satu kaum di satu rumah di rumah Allah SWT, mereka baca kitab Allah, mereka mengkajinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, tenang, wa syaddu rahmah, merahmat Allah meliputi mereka, wa qadmul malaikat, dan malaikat mengelilingi mereka, wa dzakar mawqiman indah, dan Allah SWT akan sebutkan mereka di makhluk-makhluk yang di sisinya. Terakhir pada yang mulia, jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk terus takut kepada Allah. Tentu yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar. Kita selama ini istighfar, tambahin lagi kualitas dan kuantitasnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan ada satu kelapangan, wa min kulli dhaqin marajan, dan dari setiap kesulitan ada jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak tersangka. Kemudian ada wiridan yang sebetulnya dari dulu juga diperintahkan, tapi sekarang ini lebih lagi kita perlu mengamalkan. Hadis dari Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Bagi abdin yaqulu bi salati kulli yaumin wa masai kulli lailatin." Tidak ada seorang hamba yang dia mengucapkan di pagi harinya dan di sore daripada malamnya wiridan yang tadi kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un ardi wala bis samai wa samil alim, talata maratin dibaca 3 kali, illa lam yadurru syai', kecuali tidak akan membahayakannya sesuatu. Baca ini pagi-pagi pada subuh, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un ardi wala bis samai wa samil alim, 3 kali. Harapannya apa? Sebagaimana yang Allah sampaikan, di hari itu insya Allah tidak ada bahaya yang menimpa. Bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmi syai'un, yang dengan namanya tidak akan membahayakan sesuatu pun, fil ardi yang di bumi, wala bis samai, dan juga yang di langit, wa wasamil alim, dan dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali, pagi, sore. Dibaca pagi, semoga dilindungi sampai sore. Dibaca sore, dilindungi sampai pagi. Dan itu ibadah. Kemudian yang kedua apa? Tiap kita datang ke suatu tempat, jangan lupakan kembali kita dikir tahu mana jalan barang siapa singgah di suatu tempat bersinggah, rumah Allah, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apapun yang dia ciptakan. Lam yadurru syai'un, tidak akan membahayakannya sesuatu pun, hatta yatailan min majlidai, sehingga dia pergi daripada tempat singgahnya itu. Jadi tiap kita dari rumah ke kantor, di kantor baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau dibaca 3 kali biar lebih mantap. Ke pasar, sampai ke pasar, ke mall, jangan lupa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ke rumah saudara, silaturahim kita, sama, sampai di situ a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya kalau kita haji umroh, biasanya para pembimbing itu akan nuntun. Begitu kita turun di satu tempat, yang panjang doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri wa syarri ma fiha. Ya, tiap kita sampai di Jeddah, di Madinah, di Mekah manapun, atau di mana kita singgah, ya Allah, semuanya memohon kebaikan daripada tempat ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Dan aku mohon perlindungan kepada ya Allah dari keburukan tempat ini dan keburukan penduduknya dan keburukan apapun yang ada di dalamnya. Itu kan panjang. Ya ini ada yang pendek. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terakhir pada yang mulia,
Ada lagi yang semestinya ini di populerkan atau diamalkan menyeluruh. Ini kan kayaknya ilmu manusia ini kayak udah mentok, betul? Setahun belum bisa ngasih solusi yang jitu itu kan namanya kayak mentok. Padahal profesor yang jidatnya sampai licin itu banyak. Kenapa belum juga bisa memberi solusi atau teknologi tidak canggih? Dalam kondisi begini patut kiranya kita ambil pelajaran dari yang dulu dialami Nabi Yunus. Surat Yunus, maksudnya surat Al-Anbiya ayat 87-88. Wadannuni idza ghaliban qadana alla yaqdir alaihi fanada fi dhulumat. Intinya Nabi Yunus itu ketika meninggalkan kaumnya karena udah merasa berat ya ngadepin kaum yang tidak mau juga beriman, ditinggalkan amanah itu dan kemudian apa yang terjadi, naik perahunya tidak mau jalan karena zaman itu takdir Allah kalau ada perahu ditumpangi orang yang kiamat tidak bisa jalan. Apakah itu budak yang lari dari tuannya atau nabi yang meninggalkan kaumnya dalam dakwah? Akhirnya perahunya mentok dan kemudian diundi, harus ada yang dilempar. 3 kali diundi, yang keluar Yunus melulu. Orang tahu ini Nabi Yunus, tapi apa boleh buat? Sekali diundi keluar Yunus, oh jangan. Diundi lagi aja, keluar Yunus lagi. Udah tega juga orang itu, balikin apa adanya. Diundi lagi 3 kali keluar Yunus terus. Dengan berat hati dilempar. Langsung begitu dilempar dari perahu, ditangkap oleh mulut ikan yang sangat besar. Kalau sekarang itu namanya kan paus masuk ke dalam mulut ikan, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam lambung ikan. Gelap tidak? Gelap. Terus ikannya masuk ke dalam laut, gelap. Terus malam hari lagi gelap. Bidulumat, di dalam kegelapan. Apa yang dibaca? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau di dalam perut ikan itu wiridan tasbih, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi dalam kondisi begini kita itu tidak minta dengan kata-kata ya Allah selamatkan ya Allah, nah. Cuma ngaku zalim, ngaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kalau mau diurai panjang, kemarin kami diberikan sehat, diberikan selamat, diberikan nikmat, kurang syukuri Allah ya Allah. Kemarin usaha lancar ya, kejaran ke masjid ya Allah, gitu kan kalau dipanjang ini. Tapi sekarang enggak, langsung aja ngaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa minta selamat. Fastajabna lahu wa najjayna minal ghammi. Dan lalu kami Allah Ta'ala ijabah dia dan kami selamatkan dia dari kesusahannya, dari kebingungannya. Kita kan bingung nih sekarang ini. Gham itu bingung yang susah cari solusinya. Bahkan bingung yang tidak tahu juntrungannya. Nah itu gham dalam bahasa Arabnya. Kami selamatkan dia dari gham. Dan akhir ayat apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi moga-moga ini paling tidak kita ini amalkan yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada ustaz yang baca ini, dia baca surat 100 kali supaya pikiran kita itu diberi pencerahan oleh Allah. Bagaimana penyikapannya ya? Bahkan di ayat yang ke-89 katakan, kalau saja Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang mau bertasbih seperti itu, maka ia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat, sampai manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Artinya mati dalam perut ikan. Pertanyaannya, memang kita mau mati di dalam hubungan Bapak ini? Tidak kan? Ingin selamat kan? Ya salah satu amalannya ini supaya kita dikeluarkan dari kungkungan dari wabah sebagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan dikeluarkan oleh Allah
kemudian dilemparkan ke pantai. Bayangkan gimana bisa keluar seperti itu kalau bukan Allah yang mengeluarkannya. Dalam perut ikan dikeluarkan tenderongannya, kemudian dilemparkan jatuh di tepi pantai dan kemudian selamat. Begitu selamat kembali ke kaumnya, ternyata sudah hidup orang-orang beriman. Cuma satu saja, satu kaum di dunia ini yang pernah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, namun kemudian sempat dapat peringatan dan mereka kemudian menjadi orang beriman. Kaumnya Nabi Yunus dan nabinya mengalami cobaan yang sedemikian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung yang beroleh hikmah dalam wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas nama berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang minta. Ya, yang mau pulang juga boleh. Atau yang mau sholat juga apa? Ini udah ini tambahan ya. Silakan. Tadi Pak ada mau tanya? Ya silakan. Oh ya. Langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah amalan atau sunat yang tertera dalam Al-Quran itu selain tahajud juga ada zikir pagi dan zikir sore. Surat Toha ayat 130. Sepertinya masalah zikir pagi zikir sore ini banyak orang yang kurang mengetahui bahwa itu tertera dalam Quran sehingga tidak melakukannya. Salah satu alasannya adalah kalau kita ikutin panduannya masalah itu sangat panjang gitu kan, butuh waktu. Nah barangkali selain tanggapan juga saran, jangan terlalu panjang, pendek saja atau bagaimana. Terima kasih. Ya baik. Nih sini. Kalau kita mengkaji kitab Al-Azhar yang mulai di Darul Ma'id, sekarang kita malam Senin ngaji kitab Hadis Al-Azhar. Itu Imam Nawawi sendiri itu menyusun bab yang paling panjang dalam Al-Azhar itu adalah tentang zikir pagi dan sore. Artinya dari pagi bangun sampai tidur lagi itu paling panjang, berlembar-lembar. Dan di situ beliau menyatakan, kalau mampu amalkan semuanya itu. Kalau belum mampu amalkan sebagian. Kalau minim-minim sekali kemampuannya gitu, ambil satu dan jangan tinggalkan. Gitu. Jadi dari zikir pagi yang dalam apa istilahnya itu namanya apa? Al-Maksurat. Itu ada yang kubra, ada yang surah ya. Itu kalau mampu baca semuanya. Kalau belum mampu baca sebagian. Kalau minim sekali kesempatannya, ambil sebagian dan jangan tinggalkan. Jadi intinya malah yudraku qulu wa yudraku kullu. Apa yang belum bisa didapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah halawah, masalah rasa manis dalam zikir, dalam ibadah. Kalau yang sudah mulai merasakan manisnya zikir, ya nanti nambah sendiri. Maka kepada pemula ajak saja ngamalin sebagiannya dulu. Nanti kalau udah mulai kerasa tarikannya, nambah lagi, bahkan yang kubro dia baca semua. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, penjelasannya. Ini yang saya mau tanyakan adalah yang disampaikan Allah itu memberikan yang disampaikan di surat kelaparan, kesulitan, musibah. Nah, terus yang kemudian diinikan dengan kondisi sekarang. Nah, ini ada yang sekarang ini kita bilang bahwa mall pasar lebih besar, banyak maksudnya banyak pengunjung dibandingkan masjid. Nah, terus kaitannya ada ketakutannya ini kalau sudah lebih dari ketakutannya kepada Allah itu bagaimana? Hampir rata-rata mungkin gitu ketakutannya mereka ke masjid itu bukan ketakutan dengan memang
tinggi sekali, itu bagaimana Ustaz pandangannya? Iya. Ya, orang-orang yang seperti ini itu kan tidak cukup dengan teori. Artinya kalau yang memang dia itu pandangan seperti itu, yang mau diterangkan sampai seri semalam gitu, ya tetap kayak gitu. Maka orang-orang kayak ini terapinya dimulai dengan tadi zikir itu. Jadi orang-orang gini itu udah mulai, coba tanya orang kayak gini punya tidak amalan? Mungkin tidak gitu. Mulai dari kayak orang minum obat, baca inilah pagi sore gitu, sehingga nanti akan ditarik ya, dalam frekuensi yang lain. Jadi akhirnya supaya kita itu proporsional, gitu. Kita tidak boleh sembrono, gitu. Karena intinya bahwa siapapun itu dimanapun kapanpun bisa kena cobaan. Jadi kalau misalnya ada yang terkena itu, jangan kemudian kita itu sok jadi ahli tafsir. Semua yang terjadi itu ya sudah ketahuan 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan sudah ada tulisannya dan tidak seorang pun tahu. Langsung saja solusi, yang sakit ya berobat kan gitu. Atau kalau dalam hal ini terpapar virus misalnya yang tidak ada gejala, ya karantina mandiri atau apa, sembuh selesai, tidak usah panjang lebar. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah SWT. Dan masalah baik dan buruk itu yang paling tahu juga Allah. Karena kalau kita lihat tuh, bahkan orang-orang yang hafal Quran ada yang terkena. Ada orang yang mau bilang kelakuannya masih selamat. Nah di situ bukan menjadi ukuran. Jadi yang terpenting adalah proporsional. Makanya tadi kita ungkapkan tentang hadis Abul Biladi Indal Wali itu kenapa? Supaya proporsional. Jangan sampai kemudian masjid diguyur-guyur sudah dikosongin, tapi justru pasar dan mall itu malah didorong untuk diramaikan. Nah ini bahaya. Mungkin secara dohiriyah kelihatannya andil di dalam mencegah, tapi bagaimana secara hakikiyah kok malah Allah dijauhi? Lagi pula yang ke masjid juga tidak seberapa orangnya. Jadi dan mereka yang menjadi masjid itu insya Allah walaupun tidak tampak dan tidak ada rencananya, insya Allah punya jasa dalam menjaga lingkungan. Sebab itu tadi kalau terjadi satu mara bahaya itu sebagaimana lihat di Aceh, ya kan, tsunami, Allah tunjukkan ada masjid yang selamat, betul kan? Ya. Atau di banyak tempat begitu. Itu sekelumit saja. Bila Allah menghendaki, bahkan masjid yang di pinggir pantai selamat, bahkan yang di dulu pernah terjadi mana di Poso atau mana di Palu itu, bahkan orang melihat ada air bisa loncat melewati tempat masjid. Bila Allah menghendaki saja. Namun memang karena wabah ini wabah yang sangat sulit ya, karena tidak kelihatan. Kalau lebar kelihatan siapa yang kena. Makanya ya semuanya sifatnya itu ikhtiar. Secara doir hati-hati, secara dekat takut kepada Allah yang benar-benar. Jadi sekarang ini bukan main-main lagi, kita benar-benar gitu tabur takarnya pada SWT. Bahkan kalau M. Hanyu Najib itu sampai mengajarkan ke jamaahnya satu doa. Ini hanya bagi yang ahli-ahli ngaji aja. Doanya unik. Jadi gini, Rabbana atina qatratal Muhammadin fi jasadi, Rabbana atina qatratal Muhammadin fi. Ini yang pertama dari bi qalbi, kemudian bi jasadi, bi ruhi, dan kemudian ketiga ayat. Rabbana atina qatratal Muhammadin bi qalbi, Rabbana atina qatratal Muhammadin bi jasadi, Rabbana atina qatratal Muhammadin bi ruhi, Rabbana atina qatratal Muhammadin bi hayati. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kepada kami tetesan daripada kelembutan Nabi Muhammad SAW di dalam hatiku, di dalam badanku, di dalam nyawaku, di dalam hidupku. Karena yang dihadapi sangat kecil. Jadi hanya minta filter dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kalau di kalangan beliau itu ya
tenang gitu. Tidak ngeramain tapi tenang. Sebab apa? Sebab sudah banyak yang dilakukan dalam rangka takarrub kepada Allah. Nah, intinya para jamaah yang mulia, wabah ini ada, bisa di mana-mana, tapi jangan sering disebut-sebut. Cukup waspada. 3M laksanakan dengan penuh kesungguhan, tapi jangan sering disebut-sebut. Udah, kerja aja, ngaji aja, sholat aja, jaga jarak dan sebagainya. Jangan sering disebut-sebut. Semakin sering disebut-sebut, makin menghantui. Justru orang yang sering menyebut itu yang sering kena cobaan. Kalau dalam ilmu psikologi itu jadi otosugesti. Jadi serba takut, serba khawatir, malah lemah. Nah, di situ. Nah, di pondok itu bahkan dari mulai dulu ada pandemi, kiai tetap ngaji. Tidak meremehkan, tapi ya hidup sebagaimana wajarnya, tetap ngikutin prosedur, tapi biasa, jangan sering disebut-sebut. Nah, ini gara-gara sering disebut malah tambah ngeri. Betul nggak gitu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.